Lagi trending ya Gus Miftah dengan kata-kata gobloknya. Ke saya ada yang komentar, berani gak ngomentari Gus Miftah? Kenapa nggak berani? Saya berani. Kalau salah ya kemudian kita katakan salah. Tidak ada dalil untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah meskipun dalam posisi bercanda. Tak bisa. Apalagi di tengah situasi banyak orang. Dianya di atas panggung. Seenaknya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tak bisa. Tak ada jaminan kemuliaan orang yang di atas panggung itu lebih mulia daripada orang yang di bawah panggung. Tidak ada jaminan lebih mulia antara pendakwah dengan penjual es teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Saya membuatkan video ini untuk merespon permintaan dari teman-teman media televisi untuk menanggapi berita yang viral 1-2 hari terakhir ini. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ya, mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Son Haji menyatakan ingin, ya, melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi utusan khusus Presiden, tapi buat kami semua di kalangan pemerintahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin itu? Tak ada. Begitupun di kasus-kasus yang lain. Maka di dalam hal ini kita mesti kemudian ambil poin. Kita sebagai manusia itu tak bisa ada yang boleh memvonis ini orang lebih mulia, ini orang lebih hina, ini orang lebih terhormat, ini orang lebih tidak terhormat. Tak ada bisa kita seperti itu. Ini orang lebih beriman, ini orang lebih tulus hatinya, ini orang lebih tidak tulus hatinya, ini orang yang tidak beriman. Tak ada kita punya kemampuan untuk itu. Ya, meskipun Gus Miftah sudah minta maaf, tetapi dalam konteks itu tetap harus jadi pelajaran kepada siapapun aja, bukan hanya Gus Miftah.
agar hati-hati di dalam berbicara. Sudah tahu kan videonya yang mana? Ini yang ini. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Kebayang nggak kalian? Bila itu orang tua kalian, bila itu adalah saudara kita, bila itu adalah orang tua kita, bila itu adalah bapak kita, dan kita tahu bapak kita sedang berjuang untuk menafkahi anak istrinya, untuk membiayai anaknya yang sedang sekolah, lalu seperti itu kan oleh Gus Miftah. Meskipun sekali lagi dalam konteks bercanda, tak ada dalil yang bisa membenarkan itu. Mohon untuk bisa menjadi pelajaran bagi semuanya. Karena tak ada alat ukur kemuliaan, iman lebih tinggi, kesolehan. Maka kita harus menghormati semua manusia. Cara kita menghormati manusia itu kan beda-beda. Kalau ada orang lewat, kita sedang ceramah di atas panggung, orang sedang berjualan di bawah. Seperti apa kita menghormati dia? Harus diberlakukan. Kalau kita kepada guru kita harus seperti apa? Itu kan ada etikanya, ada tata kramanya, ada aturannya kepada teman kita dan lain sebagainya. Begitu. Harus dirubah tuh kayaknya Gus Miftah tuh. Maksudnya kok bisa sampai hati gitu loh, membercandai seperti itu. Mengeluarkan kalimat itu gitu loh. Jangankan kalau kita melihat orang tua yang sedang berjualan, coba kok bisa terbesit di pikiran untuk mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Itu yang kemudian saya heran. Apa ini motifnya Gus Miftah? Bercanda. Kok bisa sekelewatan itu gitu loh. Kok bisa terbersit di pikiran sampai sejahat itu bercandanya. Kalau melihat orang sedang berjualan, kalaupun mau bercanda nih, apakah bisa setega itu? Apakah terancang, terbayang mengeluarkan kalimat-kalimat itu? Asalnya nggak mungkin deh. Seandainya pun kita tukang bercanda gitu loh. Sampai mengeluarkan kata-kata goblok, tol sana. Istrinya meteng, apa bahasa Jawa itu? Hamil. Apa gitu loh itu. Mau bercanda tetapi tidak ada makna di sana. Yang ada malah bukan bercanda jadinya, tetapi penghinaan, perendahan kepada orang lain. Nah, di sini pentingnya mubalik itu belajar cara bercanda yang baik dan benar, supaya tidak menyinggung orang, supaya jatuhnya tidak menghina orang, supaya jatuhnya tidak merendahkan orang. Kan niatnya ingin bercanda tuh, cuma entah kenapa keluar kalimat-kalimat itu dengan maksud dan tujuan bercanda. Apakah seabsurd itu loh bercanda? Apakah serendah itu bercanda? Apakah tidak punya cara lain untuk bercanda? Tidak punya kalimat-kalimat yang lain untuk bercanda? Ini penting. Ya artinya kan kita bisa membayangkan betapa tega namanya Miftah ini di dalam mengeluarkan kalimat gitu loh kepada orang. Meskipun tujuannya bercanda. Pembendaharaan kata Anda kurang banyak gitu. Sehingga tak punya kalimat untuk bercanda selain daripada kalimat goblok. Apa kayak gitu. Naik di atas panggung kayak. Kalau mau tujuannya bercanda. Sini naik di atas panggung. Joget coba. Nanti saya beli esnya. Lo gimana kek? Untuk menghibur, untuk bercanda itu kan banyak cara. Kenapa gitu loh?
Kok bisa keluar kalimat itu? Dalam posisi tujuannya sedang mau bercanda, ingin bercanda. Nah, kalau kemudian kalimat goblok itu keluar dari Gus Miftah, sekarang saya bertanya, pantasnya kalimat goblok itu untuk siapa sekarang? Apakah untuk Gus Miftah atau untuk penjual es itu? Kalimat goblok itu meskipun kita katakan bercanda nih, untuk siapa ini keluar? Harusnya, tepatnya sekarang kepada Gus Miftah atau kepada penjual es? Coba jawab. Goblok sih ya. Kepada siapa? Kalimat candaan itu pas, cocok, tepat dilemparkan kepada penjual es atau kepada Miftah sekarang. Udah biar jadi pelajaran aja. Nggak apa-apa kok. Supaya lebih bisa ngerem. Apalagi kan sekarang dia itu bukan hanya sekedar pendakwah, bukan hanya sekedar membawa dirinya dan pesantrennya, tetapi sudah membawa wajah negara loh. Utusan khusus presiden kan Gus Miftah itu sekarang. Jadi pertimbangannya harus sudah sangat matang kalau mau apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.